Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya Allah, keadilan dan Sudah selesai. Oke, sekarang saya absen terlebih dahulu ya. Salsabila hadir? Hadir. Aisyah? Fatimah? Nailul? Hadir semuanya ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang struktur atom ya. Struktur atom sama teori atom. Ada yang masih ingat? Tidak ya? Coba bisa dijelaskan Mbak Aisyah tentang struktur atom yang ditemukan oleh Rutherford. Silakan Mbak. Oke, bagus sekali. Oh iya, kemarin ada tugas gak ya? Tidak ya. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke materi selanjutnya ya. Kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron pada pagi hari ini. Oke, sudah belajar kan semuanya? Tadi malam? Belum. Ya udah, saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk belajar terlebih dahulu. Silakan. Nah, saya akan langsung membahas tentang konfigurasi elektron. Di dalam atom ini ada yang namanya kulit atom, yaitu K, L, M, N, sampai dengan Q. Nah, K ini adalah kulit atom yang nomor 1. Kemudian L ini nomor 2, M, kulit atom ketiga, N keempat, sampai seterusnya, Q, kulit atom ketujuh. Nah, kemudian untuk urutan pengisian elektron. Ini ada yang namanya subkulit atom. Nah, subkulit atom ini K memiliki subkulit atom S. Kemudian L memiliki subkulit atom Sp. M memiliki subkulit atom SPD. Kemudian N memiliki 4 subkulit atom SPD, dan F sampai dengan Q memiliki 4 kulit atom juga. Nah, setiap subkulit atom ini memiliki kapasitas jumlah atom yang berbeda-beda. Jumlah atom maksimum dari S ini 2, kemudian yang P ini maksimumnya 6, yang D maksimumnya 10, kemudian F maksimumnya 14. Kemudian kembali lagi di urutan pengisian elektron. Nah, urutan pengisian elektron ini didasarkan pada asas Aufbau, yaitu pengisian elektron dimulai dari subkulit yang berenergi paling rendah dilanjutkan pada subkulit yang lebih tinggi energinya. Nah, untuk memudahkan dalam pengisian elektron ini ada cara yang mudah. Ini bisa dilihat. Jadi urutannya nanti S 2 kali, PS 2 kali, DPS 2 kali, kemudian FDPS 2 kali. Langsung ke contohnya, misal ini 21 SC, kita cari konfigurasi elektron. Jadi kita sesuaikan dengan ini urutannya, jadi S 2 kali, PS, PS, kemudian DPS. Nah, untuk nomor subkulit atomnya kita sesuaikan dengan subkulit atomnya, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian P di kulit atom kedua ya, jadi 2, 3,
Kemudian D dimulai dari kulit yang ketiga, jadi ini 3. Nah, untuk pengisian elektronnya disesuaikan dengan ini jumlah maksimumnya. Jadi S 2, kemudian 2, 6, jumlahnya 10, kemudian tambah 2, tambah 6, 18, tambah 2 lagi 20, kemudian kurang 1, 21. Jadi ini tidak perlu, jadi diabaikan saja. Jadi ini adalah konfigurasi elektron dari 21SC. Kemudian ada aturan penuh dan setengah penuh. Aturan penuh dan setengah penuh itu suatu elektron mempunyai kecenderungan untuk berpindah orbital apabila dapat membentuk susunan elektron yang lebih stabil. Maksudnya adalah atom akan lebih stabil jika subkulitnya itu penuh dan setengah penuh. Misal, contohnya ada 24 Cr. Kita buat konfigurasinya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ini dari 2, 3, 4, dan D dari 3. Kita isi 2, 2, 6, 2, 18, 19, 20, tambah 4. Nah di sini 4S2, 3D4. Ini tidak stabil. Jadi kita stabilkan. Agar stabil, ini elektron dari S ini dipindah ke elektron yang D. Jadi 4S1, 3D5. Jadi ini stabil dengan setengah penuh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diagram orbital. Nah, sebelum itu, kemarin kita sudah membahas tentang konfigurasi elektron. Adakah yang masih ingat apa itu konfigurasi elektron? Nah, jadi konfigurasi elektron adalah susunan-susunan elektron pada sebuah atom. Nah, dimulai dari tingkat energi yang paling rendah sampai tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diagram orbital. Nah, di sini kita akan diperlihatkan lebih jelas lagi bagaimana letak elektron pada sebuah orbital. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini sudah terdapat konfigurasi elektron P, yaitu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P3. Nah, bagaimana cara membuat diagram orbital? Yang pertama, pada subkulit S atau 1S2 itu terdiri dari satu orbital. Bisa kita gambarkan di sini dengan satu kotak. Kemudian yang 2S sama. Untuk subkulit S itu terdiri dari satu kotak. Nah, untuk yang P, karena ini terdapat 6 elektron, jadi diagram orbitalnya itu ada 3. Bisa kita tuliskan di sini untuk yang 1S, ini yang 2S, ini yang 2P. Nah, yang depan ini menunjukkan bilangan kuantum utama. Kemudian yang belakang diwakili oleh huruf S, P, itu termasuk bilangan kuantum azimut. Nah, untuk bilangan kuantum magnetiknya bisa kita tuliskan di sini. Untuk yang S itu bilangan kuantum magnetiknya itu 0. Yang 2S juga sama. Nah, untuk yang P itu bilangan kuantum magnetiknya itu dimulai dari -1, kemudian 0, kemudian plus 1. Nah, bisa kita lanjut di sini untuk yang 3S itu terdiri dari satu orbital. Kemudian yang 3P itu terdiri dari 3 orbital. Ini yang 3S, ini yang 3P. Ini juga sama. Yang S itu bilangan kuantum magnetiknya itu 1, yaitu 0. Kemudian yang 3P itu dari -1, kemudian 0,
dan plus 1. Nah, kemudian setelah itu, bagaimana cara kita untuk meletakkan elektron pada orbital? Yang pertama, untuk satu S2, yang pertama yaitu dimulai dari panah ke atas ya. Panah ke atas ini menunjukkan bilangan quantum spin dengan nilai plus setengah. Nah, setelah itu kita tuliskan di sini yang panah ke bawah untuk bilangan quantum spin yang min setengah. Nah, untuk yang 2S2 itu juga sama, terdiri dari 2 elektron, yaitu dari panah ke atas dan panah ke bawah. Nah, bisa kita lihat di sini untuk satu orbital itu hanya terdiri dari 2 elektron. Kemudian yang 2p itu terdapat perbedaan. Kalau yang 2s ini langsung, kemudian yang 2p ini mengikuti aturan Hund, yaitu aturan yang mengatur bahwa penyusunan elektron pada orbital itu lebih utamakan yang sejajar terlebih dahulu. Bisa kita gambarkan di sini. Nah, ini untuk yang ke-1. Kemudian yang kedua, ini tidak boleh langsung panah ke bawah ke sini, tapi dengan orbital yang di sebelahnya, yaitu berarti di sini. Nah, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, kemudian baru kita tuliskan yang panah ke bawah itu dimulai dari orbital yang sebelah sini, yang panah ke bawah. Dan ini yang kelima dan ini keenam. Nah, untuk itu kemudian langsung saja yang 3S itu berarti sama, panah ke atas dan panah ke bawah. Nah, untuk yang 3P itu sama, tetap mengikuti aturan Hund, yaitu lebih diutamakan yang sejajar terlebih dahulu. Berarti dari sini, kemudian yang sini juga sama, berarti di sebelahnya ya, dan ini itu 2, 3. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat 3 elektron yang tidak berpasangan. Nah, kemudian langsung saja contoh yang kedua, yaitu pada konfigurasi Fa atau besi, yaitu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, kemudian 3D6. Nah, cara yang pertama itu sama seperti tadi. Untuk yang 1S2 itu hanya terdiri dari 1 orbital. Langsung saja, berarti ini 1 kotak. Kemudian yang 2S sama, dari 1 kotak. Kemudian 2P6 itu berarti 3 orbital atau 3 kotak. Kemudian yang 3S dari 1 kotak. Kemudian 3P itu 3 kotak. Ya. Ini yang 4S2. Dan ini. Kemudian yang 3D itu terdiri dari 5 orbital. Kenapa? Karena bilangan kuantum magnetiknya itu dimulai dari min 2, kemudian min 1, 0, kemudian plus 1, dan plus 2. Nah, ini ya, berarti ini untuk 1S, ini 2S, ini 2P, ini 3S, ini 3P, ini 4S, dan ini 3D. Untuk yang ini sama, ini 0, kemudian yang ini juga sama, S itu bilangan kuantum magnetiknya 0, dan yang P itu ini min 1, 0, plus 1, kemudian yang S itu 0, ini min 1, ini 0, ini plus 1, dan untuk yang 4S ini 0. Aku harap kalian semua paham ya. Kemudian yang 1S2 bisa kita mulai. Yang pertama, pengisiannya panah ke atas terlebih dahulu ya, kemudian lanjut panah ke bawah. 2S sama, itu dari yang atas terlebih dahulu dan yang bawah. Dan 2P itu tetap mengikuti aturan Hund, yaitu yang sejajar terlebih dahulu. Jadi ini ke atas, baru kemudian nah untuk yang 3S sama, atas, bawah. Dan yang 3P sama, berarti yang sejajar terlebih dahulu. Nah, langsung kita tuliskan di sini. Untuk yang 4S itu karena terdiri dari 2 elektron, jadi atas dan bawah. Kemudian yang 3D itu tetap mengikuti aturan Hund. Panah ke atas,
1, dan yang kedua 3, 4, 5. Baru ke 6-nya kita tuliskan di sini panah ke bawah. Nah, sudah kita dapatkan di sini terdapat 4 elektron yang tidak berpasangan. Nah, kesimpulannya pada diagram orbital ini mengikuti 2 kaidah, yaitu yang pertama aturan Hund, yaitu aturan yang mengatur bahwa pengisian orbital itu dimulai dengan yang sejajar terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengikuti larangan Pauli. Apa sih itu larangan Pauli? Larangan Pauli itu membahas bahwa pada bilangan kuantum dari satu elektron itu tidak boleh sama persis keempat-empatnya dengan bilangan kuantum lain. Misal di sini untuk yang 3s itu bilangan kuantum utamanya itu 3, kemudian azimutnya itu s, kemudian magnetnya 0. Nah, untuk yang s-nya itu tidak boleh sama-sama panah ke atas, nilainya sama-sama plus 2, plus setengah, itu tidak boleh. Nah, seharusnya terdiri dari plus setengah untuk yang panah ke atas dan min setengah untuk yang panah ke bawah. Nah, seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis bilangan kuantum. Jenis-jenis bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama, bilangan utama atau N. Yang kedua, bilangan azimut atau L. Yang ketiga, bilangan magnetik. Yang keempat, bilangan spin atau kita singkat biasanya S. Sampai sini paham teman-teman? Oke, kalau udah paham. Yang pertama, kita masuk ke bilangan kuantum N. Nah, bilangan kuantum N atau bilangan utama itu apa sih? Yaitu menggambarkan letak elektron dalam kulit atau energi utama pada atom. Misalnya 1 berarti dia terletak di kulit K. 2 berarti dia terletak di kulit L. 3 berarti dia terletak di kulit M. 4 berarti dia terletak di kulit N. 5 berarti dia terletak di kulit O. Dan 6 berarti dia terletak di kulit P. Selanjutnya kita masuk ke bilangan azimut atau L, yaitu bilangan yang menggambarkan letak subkulit. Misal nih, harganya kita 0. 0 berarti dia terletak di subkulit apa? Berarti dia terletak di kulit S. Misal nih, harganya 3. Berarti dia terletak di subkulit F. Nah, selanjutnya kita masuk ke bilangan magnetik. Bilangan magnetik itu apa sih? Bilangan magnetik yaitu bilangan yang menggambarkan jumlah orbital dalam setiap subkulit pada atom. Misal S berarti dia 0. Kalau P berarti dia minus 1, 0, 1. Sedangkan D minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Sedangkan F kita min 3, min 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Nah, yang terakhir, bilangan spin. Apa sih spin itu sendiri? Spin yaitu menyatakan arah perputaran elektron. Nah, kalau plus setengah berarti dia arahnya ke atas. Kalau minus setengah berarti dia arahnya ke bawah. Paham teman-teman sampai sini? Oke, kalau udah paham, nanti kita lanjut ke contoh soal dan pembahasannya, oke? Oke, kita lanjut ke contoh soal. Misalnya 2P4. Kelihatan nggak? 2P4. Nah, oke. 2P4 berarti bilangan utamanya adalah 2. Oke, 2. Kita tulis di sini. N sama dengan 2. Oke, setelah kita tahu N-nya sama dengan 2,
kita cari bilangan azimutnya atau subkulitnya. Nah, di sini P. Nah, P berarti dia di subkulit harganya berapa? 1. Kita tulis L. Azimut kan L ya. L sama dengan 1. Lalu apalagi ya yang belum kita cari? Nah, kurang 2 nih. Bilangan magnetik sama bilangan spin. Oke, kita cari bilangan magnetiknya pakai tabel diagram orbital. Oke. P itu kolomnya ada 3. Oke. 3. 1 2 3. Nah, untuk ngisi kotakannya gimana sih? Kita mulai dari kiri dulu, lalu ke kanan. Di sini ada berapa? Ada 4 kan? Oke, kita isi dari kiri dulu. 1 2 3, balik lagi ke kiri. 4. Nah, untuk penomorannya gimana? Yang buat ingat-ingat yang di tengah itu 0 kalau P. Oke, 0. Berarti yang sini -1, yang sini 1. Nah, terakhirannya ini terletak di mana? Pengisiannya terletak di -1. Berarti M-nya adalah -1. M sama dengan -1. Kemudian kita cari spinnya. Nah, tadi di pengisian orbital terakhir kita mengisi di kotak yang pertama dan arahnya ke bawah. Berarti kalau arah ke bawah spinnya sama dengan -1/2. Ingat-ingat, kalau ke bawah spinnya itu -1/2. Kalau ke atas itu +1/2. Jadi dari 2P4 ini kita dapetin bilangan utamanya 2, bilangan azimutnya 1, bilangan magnetiknya -1, dan bilangan spinnya -1/2. Sampai sini paham? Oke, kalau gitu. Kalau sudah paham. Tadi kan kita udah belajar konfigurasi elektron, bilangan kuantum. Nah, sekarang Ibu ada permainan nih, namanya index card match atau mencocokkan kartu. Untuk mulai permainan ini, kita bagi kelompok dulu ya. Fatimah satu kelompok sama Nailul, Bila satu kelompok sama Aisyah. Permainannya gini, Ibu punya 12 kartu. Tugas kalian adalah mencocokkan konfigurasi elektronnya dengan bilangan kuantumnya. Nanti siapa yang paling cepat, dia bakal dapat nilai plus Ibu kasih hadiah tambahan, oke? Iya, siapa yang udah selesai duluan? Saya, Bu, Fatimah sama Nailul. Oke, Fatimah sama Nailul. Apa jawabannya? Yang pertama, nomor atom 8, Bu. N-nya ketemu 2, L-nya 1, M-nya -1, S-nya -1/2. Sama konfigurasi elektronnya helium 2s2 2p4. Kalau K-nya ketemu L sama dengan 0, N sama dengan 4, M sama dengan 0, S sama dengan +1/2. Sama konfigurasi elektronnya, Bu, Ar4s1. Oke, jawaban Nailul sama Fatimah benar. Yah, Ibu, saya keduluan. Jawaban saya juga sama kayak Nailul sama Fatimah. Tadi kita udah belajar tentang konfigurasi elektron sama bilangan kuantum. Di sini anak-anak paham semua atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu? Paham. Iya, kalau paham. Ada nggak yang mau menyimpulkan? Fatimah, Nailul, Bila, atau Aisyah mau menyimpulkan? Saya, Bu. Saya Fatimah. Iya, Fatimah, kesimpulannya apa?
konfigurasi elektron itu susunan berdasarkan kulit. Kalau bilangan kuantum sendiri ada 4, bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, sama spin. Iya benar apa yang dikatain Aisyah. Ibu simpulkan sekali lagi ya, konfigurasi elektron itu susunan elektron berdasarkan kulit atom. Nah, kalau bilangan kuantum itu sendiri kedudukan elektron dan atom berdasarkan letak elektronnya. Yang dikatain Fatimah tadi emang udah benar. Bilangan kuantum ada 4. Yang pertama bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, sama bilangan spin. Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sekian sampai di sini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.